Selamat datang di Asal-Usul Legenda, sebuah gerbang menuju dunia yang tersembunyi di balik kabut sejarah, di mana mitos menjadi nyata dan legenda menuntun kita menelusuri jejak leluhur. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan ini. Perjalanan yang akan membuka tabir misteri Nusantara, satu kisah demi kisah. Jangan lupa untuk like, tinggalkan komentarmu, dan subscribe. Aktifkan loncengnya. Karena di Asal-Usul Legenda, setiap cerita menyimpan kebenaran yang menunggu untuk ditemukan. Pernah nggak sih kamu lihat gunung yang bentuknya kayak perahu kebalik? Yap, kamu nggak salah lihat, itu Gunung Tangkuban Perahu. Salah satu gunung paling terkenal di Jawa Barat yang nggak cuma indah, tapi juga penuh cerita misteri dan mitos yang bikin merinding. Tapi tunggu dulu. Ini bukan sekadar tempat wisata buat foto-foto atau beli jagung bakar. Di balik kabutnya yang tipis dan udara dinginnya yang segar, Tangkuban Perahu nyimpan kisah cinta tragis, amarah yang meledak jadi kutukan, sampai jejak makhluk gaib yang katanya masih ada sampai sekarang. Jadi, kalau kamu penasaran, siapa sebenarnya Sang Kuryang? Kenapa ada perahu bisa jadi gunung? Dan, bener nggak sih? Kalau kamu datang ke sana sendirian malam-malam, bisa dengar suara perempuan nangis dari kawah. Nah, di video ini kita bakal bahas semuanya dari asal-usulnya, mitosnya, sejarah letusannya, sampai keindahan alam yang bikin betah berlama-lama. Siap-siap, karena cerita kali ini nggak cuma seru, tapi juga bikin kamu mikir dua kali kalau ke sana sendirian. Pernah nggak sih kamu mikirin tentang gunung? Iya, gunung. Mungkin yang pertama kali muncul di benakmu itu gunung yang tinggi, lancip, atau setidaknya yang bentuknya kerucut sempurna kayak gambar anak TK di pelajaran menggambar dulu. Atau mungkin kamu kebayangnya kayak Gunung Fuji di Jepang, yang bentuknya simetris banget, tertutup salju di puncaknya. Tapi, kalau gunung yang bentuknya kayak perahu kebalik, pernah nggak kamu bayangin? Iya, beneran. Di Indonesia ini, ada loh, gunung yang bentuknya persis kayak perahu, yang terbalik, bahkan saking miripnya, sampai namanya pun dikasih nama Tangkuban Perahu, yang kalau dalam bahasa Sunda artinya bener-bener perahu yang terbalik. Nah, Gunung Tangkuban Perahu ini, letaknya di daerah Lembang, Jawa Barat. Kamu tahu kan, daerah yang udaranya adem banget, sering berkabut tipis di pagi hari, dan tempatnya dikelilingi hutan pinus lebat. Pokoknya kalau kamu datang ke sana, bawaannya pengen jaket, beli kopi hangat, dan nikmatin pemandangan sambil menghirup udara segar yang gak bakal kamu dapetin di kota-kota besar. Tapi tunggu dulu. Di balik keindahan dan ademnya tempat ini, ternyata Gunung Tangkuban Perahu menyimpan segudang misteri, legenda, dan bahkan kisah-kisah gaib yang dipercaya banyak orang sampai sekarang. Banyak yang bilang, gunung ini terbentuk karena sebuah kisah cinta terlarang, kisah yang gak cuma bikin penasaran, tapi juga penuh kontroversi dan drama yang bakal bikin kamu geleng-geleng kepala. Ada cerita tentang seorang pemuda bernama Sang Kuryang yang nyaris menikahi ibunya sendiri, tapi tentu aja dia gak tahu itu ibunya. Karena ibunya awet muda berkat kesaktian para dewa. Lalu ada juga kisah tentang syarat mustahil yang diberikan sang ibu untuk menggagalkan pernikahan itu, syarat yang akhirnya melahirkan legenda gunung yang unik ini. Tapi, kalau kamu kira ceritanya selesai sampai di situ, kamu salah besar. Karena setelah kisah itu, orang-orang mulai melaporkan kejadian-kejadian aneh di gunung ini, mulai dari suara perempuan menangis di tengah malam, bayangan misterius yang muncul dan hilang di tengah kabut, sampai aroma melati yang mendadak hadir di dekat kawah, padahal nggak ada satupun pohon melati di sekitar situ. Bahkan nih ya, penduduk setempat percaya banget kalau gunung ini masih dijaga sama makhluk-makhluk tak kasat mata. Mereka percaya setiap letusan kecil atau asap belerang yang tiba-tiba muncul itu sebenarnya adalah pesan dari alam, atau bahkan mungkin peringatan dari makhluk gaib yang tinggal di sana. Nah lo, jadi makin penasaran kan? Gunung ini bukan sekadar objek wisata buat selfie atau posting story. Gunung ini kayak mesin waktu yang bakal bawa kita jalan-jalan ke masa lalu. Ngulik legenda cinta terlarang, tragedi keluarga yang rumit,
Sampai misteri-misteri gaib yang bikin kamu mikir dua kali kalau mau datang ke sana malam-malam sendirian. Jadi, kalau kamu termasuk orang yang suka cerita misteri, penasaran sama legenda-legenda jadul, atau cuma pengen tahu lebih dalam tentang asal-usul gunung ini, siap-siap aja, karena di video kali ini, kita bakal buka satu persatu rahasia Gunung Tangkuban Perahu, mulai dari asal-usulnya yang seru, cerita mistis yang sering, sejarah letusan dahsyatnya yang bikin merinding, sampai keindahan alamnya yang dijamin bikin kamu nggak mau pulang cepet-cepet. Pokoknya siap-siap dah, ambil cemilan favoritmu, duduk yang nyaman, dan pastikan kamu nggak nonton sendirian kalau kamu gampang parno, karena cerita ini bakal panjang, seru, dan tentu aja penuh misteri. Jadi begini ceritanya. Dahulu kala, hidup seorang perempuan cantik jelita bernama Dayang Sumbi. Ia bukan perempuan biasa katanya, ia keturunan Dawang, tapi hidupnya sepi, jauh dari keramaian, tinggal sendirian di hutan yang sejuk bersama seekor anjing bernama Tumang. Tapi jangan salah, Tumang ini bukan anjing biasa, ia adalah jelmaan dewa, dikirim untuk menemani Dayang Sumbi. Suatu hari, Dayang Sumbi kehilangan kendali, dan dengan cara yang gak pernah dijelaskan secara gamblang, ia hamil. Dari Tumang, lahirlah seorang anak laki-laki bernama Sangkuriang. Sangkuriang tumbuh menjadi anak yang kuat, cekatan, dan pintar berburu. Tapi, seperti anak muda pada umumnya, ia punya emosi yang kadang meledak-ledak. Saat berburu, ia marah karena Tumang gak menuruti perintahnya. Dalam kemarahan, ia membunuh Tumang yang tak lain adalah ayah kandungnya sendiri. Dayang Sumbi hancur, ia murka, tapi juga sedih. Ia tak sanggup melihat anaknya yang tak tahu apa-apa, lalu mengusir Sangkuriang dari rumah. Tahun berganti, puluhan tahun berlalu, Sangkuriang kembali sebagai pria dewasa yang gagah. Saat bertemu Dayang Sumbi yang awet muda, karena anugerah langit, ia jatuh cinta tanpa menyadari itu adalah ibunya sendiri. Mereka pun nyaris menikah, namun Dayang Sumbi mulai curiga saat melihat bekas luka di kepala Sangkuriang, luka yang ia tahu betul dari masa kecil anaknya. Penuh kegelisahan, Dayang Sumbi akhirnya menyusun rencana agar pernikahan itu batal. Alkisah, pada zaman yang sangat jauh zaman, ketika manusia masih hidup berdampingan dengan para dewa dan makhluk-makhluk sakti, ada sebuah kerajaan kecil di tanah Pasundan yang subur. Di kerajaan ini, hiduplah seorang putri cantik jelita yang kecantikannya terkenal sampai ke seluruh penjuru negeri. Nama putri itu adalah Dayang Sumbi. Karena kecantikannya yang luar biasa, banyak sekali pangeran dan ksatria yang datang melamar. Tapi, Dayang Sumbi menolak mereka semua. Bukan karena sombong atau pilih-pilih, tapi karena ia merasa hatinya belum menemukan cinta sejati. Akhirnya, saking bosannya menghadapi lamaran yang terus berdatangan, Dayang Sumbi memutuskan untuk hidup menyendiri jauh di dalam hutan, di sebuah pondok kecil yang tenang, ditemani oleh seekor anjing sakti bernama Tumang. Tapi tunggu dulu, jangan bayangin Tumang kayak anjing peliharaan biasa. Tumang ini bukan sembarangan, melainkan seekor anjing titisan dewa yang punya kekuatan gaib, dan bahkan konon bisa bicara layaknya manusia. Ia diberikan oleh para dewa sebagai pelindung, sekaligus teman bagi sang putri, agar Dayang Sumbi gak merasa kesepian. Suatu hari, karena bosan mengisi waktu dengan menenun, Dayang Sumbi bermain dengan benang pintalnya, tapi tak sengaja alat tenunnya terjatuh jauh dari pondoknya. Karena frustasi, ia bersumpah, "Barang siapa yang mengambilkan alat tenunku yang terjatuh itu, kalau perempuan akan kujadikan saudara, tapi kalau laki-laki akan kujadikan suami." Rupanya, yang mendengar sumpah ini hanyalah Tumang. Anjing sakti ini pun pergi, dan dengan mudah mengambil alat tenun itu, lalu membawanya kembali pada Dayang Sumbi. Saat melihat Tumang membawa kembali alat tenunnya, sang putri terkejut. Ia bingung, ia gelisah. Ia sadar telah mengucapkan sumpah yang sangat serius, dan sebagai keturunan kerajaan, ia tahu betul, sumpah tak boleh dilanggar. Dan disinilah awal dari semua kisah pilu bermula, karena sejak saat itu, Dayang Sumbi dengan ajaibnya mengandung seorang anak. Dari hubungan yang penuh misteri dengan Tumang, ia melahirkan bayi laki-laki yang sehat dan tampan, yang kemudian diberi nama Sangkuriang.
Sangkuriang tumbuh besar menjadi pemuda gagah, kuat, dan sangat mahir berburu. Ia tak pernah tahu siapa sebenarnya ayah kandungnya. Ia tumbuh percaya bahwa Tumang adalah anjing biasa, teman sekaligus pembantunya berburu. Sampai suatu hari, terjadilah peristiwa yang kelak mengubah segalanya. Dayang Sumbi meminta Sangkuriang berburu rusa untuk makan malam, dengan ditemani Tumang. Sangkuriang pergi ke hutan, tapi hari itu, entah kenapa, tak seekor rusa pun ditemukan. Putus asa, karena takut mengecewakan ibunya. Sangkuriang akhirnya nekat menyuruh Tumang menangkap hewan lain. Tapi Tumang menolak perintah itu, dalam keadaan marah, frustrasi, dan kesal, karena Tumang tak mau menuruti perintahnya. Sangkuriang tanpa sengaja melampiaskan amarahnya dengan anak panah, hingga Tumang pun terbunuh. Dengan rasa bersalah dan takut, Sangkuriang pulang dan berusaha berbohong pada Dayang Sumbi, tapi naluri seorang ibu tak bisa dibohongi. Dayang Sumbi tahu persis apa yang terjadi, dan seketika hatinya hancur mengetahui Tumang, suaminya yang titisan dewa sekaligus ayah Sangkuriang, telah dibunuh oleh anaknya sendiri. Dalam kemarahan yang luar biasa, Dayang Sumbi melemparkan centong nasi ke kepala Sangkuriang hingga kepalanya terluka parah. Ia pun mengusir anaknya dengan penuh kesedihan, sambil berkata, "Pergilah kamu dari hadapanku, anak durhaka. Jangan pernah kembali sebelum kau benar-benar mengerti kesalahanmu." Sangkuriang pergi dengan hati hancur, tanpa tahu siapa yang sebenarnya ia bunuh, tanpa tahu siapa sebenarnya ayah kandungnya. Ia mengembara jauh bertahun-tahun, belajar banyak ilmu kesaktian, dan tumbuh menjadi pemuda gagah yang tangguh. Bertahun-tahun kemudian, takdir kembali mempertemukan ibu dan anak yang sudah lama terpisah. Dayang Sumbi, yang diberi anugerah para dewa berupa kecantikan abadi dan wajah yang awet muda, terlihat sama sekali tak berubah. Maka saat Sangkuriang bertemu lagi dengan ibunya, dia tidak mengenalinya sama sekali. Yang ia lihat hanyalah wanita muda, cantik jelita, memesona hatinya. Dan tanpa disadari, Sangkuriang jatuh cinta pada Dayang Sumbi ibunya sendiri. Dayang Sumbi pun tak langsung menyadari siapa pemuda tampan ini. Namun saat melihat bekas luka di kepala Sangkuriang, barulah hatinya tersentak. Sebuah kenangan pahit muncul kembali dalam ingatannya. Luka itu adalah bekas luka dari centong nasi yang ia lemparkan dulu. Ia tersadar bahwa pria gagah yang ingin menikahinya adalah putra kandungnya sendiri. Dalam kebingungan dan kepanikan, Dayang Sumbi mencari cara untuk membatalkan pernikahan yang nyaris terjadi itu, tanpa melukai perasaan Sangkuriang yang keras kepala dan tak tahu apa-apa. Maka, tercetuslah sebuah rencana. Ia memberi syarat yang mustahil untuk dipenuhi dalam satu malam. Berharap pernikahan itu batal, sekaligus tak melukai perasaan anaknya. Namun, siapa sangka syarat inilah yang nantinya justru akan melahirkan legenda besar tentang terciptanya sebuah gunung aneh. Gunung yang bentuknya menyerupai perahu yang terbalik. Sebuah kisah yang kelak dikenal sebagai legenda Gunung Tangkuban Perahu. Cerita Gunung Tangkuban Perahu gak pernah selesai cuma didongeng Sangkuriang dan Dayang Sumbi aja. Bahkan hingga detik ini, kalau kamu ngobrol sama penduduk lokal atau penjaga kawah di sekitar gunung itu, mereka pasti punya banyak banget kisah misterius yang bakal bikin kamu merinding. Serius deh, tempat seindah itu ternyata nyimpen cerita gaib yang gak kalah bikin penasaran dibanding legenda awalnya. Katanya nih, menurut warga sekitar, Tangkuban Perahu bukan cuma sebuah gunung biasa. Ada yang percaya kalau gunung ini adalah tempat tinggal berbagai makhluk halus yang berasal dari zaman jauh sebelum manusia mengenal teknologi, bahkan sebelum kerajaan-kerajaan besar berdiri. Makhluk-makhluk itu dipercaya sebagai penjaga gaib yang gak boleh diganggu. Kalau kamu tanya pendaki yang udah sering naik gunung ini, atau pedagang-pedagang yang biasa berjualan di dekat kawah, mereka pasti punya cerita serem masing-masing. Salah satu yang paling sering didengar adalah suara misterius yang muncul di malam hari, biasanya berupa suara perempuan menangis terseduh-seduh dari arah kawah utama, yang dikenal dengan Kawah Ratu. Suara ini nggak pernah jelas asalnya dari mana. Ada yang bilang itu suara tangisan Dayang Sumbi yang masih menyesali nasibnya karena tragedi yang menimpanya dulu. Tapi ada juga yang bilang suara itu berasal dari makhluk gaib yang menyerupai perempuan. Sengaja muncul untuk menggoda
dan menyesatkan pengunjung yang gak sopan atau datang dengan niat buruk. Gak cuma suara perempuan menangis aja, kadang-kadang orang yang berkunjung menjelang maghrib atau di pagi buta juga melaporkan penampakan sosok tinggi besar, berbadan tegap, berpakaian seperti prajurit zaman dulu, lengkap dengan ikat kepala khas Sunda. Sosok misterius ini muncul tiba-tiba. Berdiri diam di antara kabut tipis, kemudian hilang begitu aja saat orang yang melihatnya mencoba mendekat. Ada yang percaya itu adalah roh atau bayangan dari sang kuryang yang masih penasaran. Ia masih terus mencari cara menyelesaikan perahunya yang dulu gagal ia tuntaskan karena tipuan Dayang Sumbi. Ada juga yang bilang itu adalah sosok pengawal gaib yang ditugaskan untuk menjaga kedamaian gunung ini dari para pengganggu yang datang tanpa niat baik. Terusnya, yang paling misterius lagi di beberapa bagian gunung, terutama di sekitar Kawah Upas, banyak orang yang tiba-tiba mencium aroma wangi bunga melati atau dupa yang sangat kuat. Padahal di sana nggak ada tanaman melati, apalagi dupa yang menyala, menurut cerita. Aroma ini biasanya muncul sebelum terjadi hal-hal ganjil lainnya, seperti tiba-tiba muncul kabut pekat atau suara langkah kaki yang mengikuti pengunjung dari belakang. Bahkan nih, ada juga kisah tentang pengunjung yang iseng mencoba melanggar pantangan, misalnya, ada yang sengaja bersiul kencang atau ngomong kasar di dekat kawah. Biasanya mereka akan mengalami kejadian aneh seperti tersesat tanpa alasan yang jelas, melihat penampakan. Atau yang paling ringan, tiba-tiba merasa mual, pusing, atau bahkan muntah-muntah tanpa sebab. Makanya, kalau kamu datang ke sana, penduduk setempat bakal ngasih tahu dengan sangat serius. Kalau ke Tangkuban Perahu, sopannya, jangan asal bicara, jangan asal nyanyi-nyanyi, atau bersiul, di sini banyak penunggunya yang gak suka diganggu. Ada juga cerita yang berkembang di kalangan pedagang sekitar yang bilang bahwa beberapa kawah kecil yang terlihat tenang itu sebenarnya menjadi pintu masuk dunia lain. Kabarnya, kalau kamu datang ke sana di waktu-waktu tertentu seperti malam Jumat Kliwon atau hari-hari khusus dalam kalender Sunda, kamu bisa melihat beberapa sosok gaib keluar masuk dari lubang-lubang kawah kecil tersebut. Dan gak cuma itu, beberapa paranormal dan ahli spiritual dari berbagai daerah bahkan sering datang ke Tangkuban Perahu untuk melakukan ritual khusus. Mereka percaya bahwa energi spiritual yang dipancarkan gunung ini sangat kuat dan cocok untuk berbagai macam keperluan mistis, mulai dari mencari ketenangan batin sampai meminta berkah tertentu. Menariknya, orang-orang yang datang dengan niat baik dan menghormati aturan-aturan gaib di sana, justru banyak yang merasakan ketenangan luar biasa. Mereka bahkan bilang bisa merasakan kehadiran positif, seperti dilindungi atau diberi keselamatan selama di gunung. Sebaliknya, buat mereka yang datang dengan hati kotor atau meremehkan keberadaan para penunggu di sana, cerita-cerita aneh biasanya terjadi. Mulai dari gangguan kecil seperti mendengar suara bisikan yang gak jelas, hingga gangguan berat seperti tersesat berjam-jam. Bahkan sampai hilang beberapa hari dan baru ditemukan di tempat yang jauh dari jalur pendakian. Nah, karena cerita-cerita ini terus berkembang dari mulut ke mulut, Gunung Tangkuban Perahu sampai sekarang jadi objek wisata yang gak cuma terkenal karena keindahan alamnya aja, ia juga terkenal karena misteri dan kisah gaib yang melekat erat dalam identitasnya. Banyak yang bilang, justru keindahan Gunung Tangkuban Perahu itu muncul karena kisah-kisah mistisnya ini. Karena tanpa cerita gaib yang menyelimuti gunung tersebut, mungkin ia hanya jadi gunung biasa yang gak jauh beda dengan yang lain. Jadi gimana menurut kamu, teman-teman? Setelah dengar semua kisah gaib yang ada di Gunung Tangkuban Perahu ini, kamu percaya nggak kalau ada dunia lain yang hidup berdampingan dengan kita di sana? Atau kamu justru jadi makin penasaran pengen datang ke sana, ngerasain sendiri pengalaman mistisnya? Yang jelas, satu pesan buat kamu, kalau suatu saat ke sana, jangan lupa selalu jaga sikap dan hati-hati dengan ucapanmu. Karena siapa tahu, waktu kamu lagi asik foto-foto, mungkin ada yang sedang mengawasi kamu dari balik kabut sosok tak terlihat, yang mungkin sedang tersenyum tipis sambil menunggu siapa yang akan menjadi tamunya selanjutnya. Tapi jangan cuma lihat dari sisi mistisnya aja, gunung ini indah luar biasa. Jalanan menuju puncak dipenuhi hutan pinus dan angin segar,
Kalau kamu datang pagi-pagi, bisa lihat lautan awan menyelimuti lembah. Kamu bisa jalan kaki ke kawah Domas, merendam kaki di air panas belerang, atau sekadar duduk-duduk sambil makan jagung bakar. Ada juga kios oleh-oleh yang jual batu belerang, topi rajut, dan tentu saja gantungan kunci berbentuk perahu. Setiap sudut di Tangkuban Perahu menawarkan cerita dan keindahan, tinggal kamu pilih. Mau percaya mitosnya, menikmati alamnya, atau keduanya. Nah teman-teman, setelah kita udah jalan-jalan jauh banget ke masa lalu, keliling mitos, misteri, hingga sejarah ilmiah dari Gunung Tangkuban Perahu, gimana nih perasaan kamu sekarang? Makin penasaran? Atau malah jadi kepikiran pengen langsung packing dan datang sendiri ke sana? Dari cerita cinta terlarang yang penuh drama antara Sang Kuryang dan Dayang Sumbi, sampai cerita-cerita mistis yang bikin merinding, terus sampai sejarah letusan gunung yang dahsyat banget, pokoknya semuanya lengkap kita bahas hari ini. Tapi, yang jelas nih ya, satu hal penting yang harus kita ingat. Gunung Tangkuban Perahu bukan cuma sekadar tempat wisata biasa, di sana tersimpan banyak cerita, kenangan, bahkan pesan-pesan dari alam yang mungkin pengen disampaikan buat kita semua, agar kita lebih menghargai dan menghormati alam sekitar kita. Nah, sekarang giliran kamu. Kira-kira dari semua cerita tadi, bagian mana nih yang paling bikin kamu penasaran, atau bahkan gak bisa tidur malam ini? Apa kamu percaya dengan kisah-kisah mistisnya? Atau kamu tipe orang yang lebih percaya dengan fakta ilmiahnya? Coba deh tulis pendapat kamu di kolom komentar sekarang juga. Karena aku penasaran banget sama cerita atau pendapat versi kamu. Apalagi kalau kamu punya pengalaman unik waktu ke Gunung Tangkuban Perahu atau tempat misterius lainnya. Jangan sungkan-sungkan buat berbagi cerita sama kita semua di sini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak kisah mistis lainnya.